Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gautama selaku dosen pengajar pengantar bisnis dan teman-temanku. Apa kabar? Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 anak. Yang pertama yaitu Wandila Puspitasari, Pramesti Putri Cahyani, Trifika Hendra Setiawan, Khairun Nisa, Alzaria Noriska Sari, Nova Rahmawati, Khairotun Nisa, dan yang terakhir yaitu Sulisti Nurul Hidayah. Oke, sebelum kita mulai presentasi kita pada kali ini, aku ada fotos loh. Ada yang penasaran? Penasaran? Setelah yang satu ini ya. Orang bijak mengatakan, kamu dapat memiliki ide-ide brilian loh. Namun, jika kamu tidak dapat menjelaskan ide-ide tersebut dengan baik, maka ide-ide brilian tersebut tidak akan membawamu kemanapun loh. Artinya, jika kamu memiliki sebuah planning atau rancangan untuk berusaha dan kamu tidak ada usaha untuk mewujudkannya, maka ide-ide yang kamu miliki itu akan sia-sia. Apa sih visi misi dari kelompok kami mengambil bisnis batik ciprat ini? Untuk visi yang pertama yaitu menjadi salah satu pembuat bisnis batik ciprat di negara Indonesia maupun mancanegara. Dan yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas batik yang menjadi pakaian khas di Indonesia. Misi yang pertama, menjaga produksi batik ciprat agar kualitas dan kuantitasnya sesuai tuntunan konsumen. Dan yang kedua, meningkatkan promosi produk melalui media online maupun dengan media offline. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulisti Nurul Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis dari kelompok kami. Penjelasan pertama yaitu tentang detail produk. Batik yang kami produksi berbeda dengan batik yang sering kita temui di pasaran maupun di daerah-daerah tertentu. Karena produk yang kami tawarkan memiliki cara produksi yang berbeda. Seperti kainnya diciprat malam, diwarna, kemudian dibuat terges, disemprot air, lalu direbus dan dijemur. Dalam sehari produksi batik yang kami hasilkan sebanyak 5 buah dengan berbagai motif berbeda dan warna corak pun berbeda. Keunggulan produk yang kami hasilkan adalah tidak mudah luntur. Konsumen juga bisa memilih corak yang diinginkan, dan untuk harga sendiri, harga sesuai dengan kualitas kain tentu saja. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang biasa kita sebut dengan tenaga kerja. Pada awal produksi kami mengambil tenaga kerja dari anggota kelompok kami sendiri. Setelah produk kami dikenal dan disukai oleh masyarakat luas, bahkan banyak yang membeli produk dalam jumlah yang banyak, kami bisa menambah pekerja dari luar. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang rencana usaha. Rencana usaha sendiri, kami ada rencana usaha jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, kami berencana untuk membuka berbagai cabang di Indonesia. Kami juga berencana untuk memperluas komunitas batik agar dapat dinikmati semua khalayak masyarakat umum. Untuk jangka pendek sendiri, kami berencana memproduksi barang dengan harga yang murah, namun dengan kualitas tinggi. Mengingat itu tadi modal kami yang terbatas. Begitu juga tempat yang tidak memerlukan biaya. Namun saat modal kita sudah kembali dan sudah mendapatkan untung, kami akan menyewa tempat yang lebih layak. Kami juga berencana terlebih dahulu memperkenalkan kepada masyarakat sekitar dengan berbagai cara, baik online maupun offline melalui forum-forum masyarakat. Itu tadi penjelasan singkat tentang produk, pekerja, dan rencana usaha dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang analisis pasar batik ciprat. Analisis pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan suatu pasar. Dalam analisis pasar terdapat target pasar. Target pasar adalah kelompok konsumen yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pendekatan. Tujuannya agar kelompok konsumen tersebut membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Biasanya target pasar dikelompokkan berdasarkan sifat, usia,
ataupun karakter serta kebiasaan yang dinilai selaras atau relevan. Kemudian target pasar batik ciprat kita nanti yaitu mahasiswa di Universitas Tulungagung dan seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan survei di Universitas Tulungagung dan daerah sekitarnya, belum ada usaha yang menjual produk yang sama. Dalam jangka panjang, kami yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka cabang di tempat yang berbeda. Kemudian ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa sehingga akan menghasilkan keuntungan. Strategi pemasaran batik ciprat kita nanti yaitu 1. Pembuatan corak yang menarik, 2. Menerima pesanan dengan cara custom atau sesuai pesanan konsumen, 3. Promosi yang akan kita lakukan yaitu melalui jaringan sosial media seperti Instagram, Facebook, radio, dan lain sebagainya. 4. Membuat website perusahaan yang berfungsi sebagai alat promosi dan komunikasi dengan konsumen serta sebagai layanan customer service untuk menanggapi keluhan, saran, serta kritik dari pelanggan. 5. Harga sesuai kualitas kain. 6. Komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifika Hendra Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang operasional produksi. Strategi yang pertama adalah strategi produser biaya rendah yang didirikan oleh produk yang berdaur hidup panjang. Pasar peka terhadap harga dan produk standar. Dalam kasus ini, tujuan operasi lebih ditekankan pada harga dan produk, sehingga kami memaksimalkan strategi branding dengan mutu terjamin. Strategi branding bisa diaplikasikan dengan cara membuat nama produk, motif yang dihasilkan, dan ciri khas produk yang dihasilkan, sehingga produk yang ditawarkan diingat masyarakat dan semakin besar daya tariknya. Strategi ini umumnya dipakai pada produk baru dengan kemungkinan pasar dapat berkembang dan keunggulan diperoleh melalui produk yang unggul dan dalam jangka waktu yang singkat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramesti Putri akan melanjutkan presentasi tentang analisis pendukung bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi peluang dan persaingan. Sebelum memulai usaha, kami mengidentifikasi produk terlebih dahulu. Yang kedua, mengenal pasar lebih jauh. Karakteristik pasar sangat penting untuk dikenali lebih jauh saat melakukan analisis peluang usaha. Target seperti apa yang kami tuju dan apakah mereka tertarik pada produk yang akan kami tawarkan. Yang ketiga, modal untuk mengembangkan usaha. Modal merupakan bagian dari analisis peluang usaha yang paling penting sebelum memulai bisnis. Kami perlu memikirkannya sebaik mungkin agar dana yang dibutuhkan sesuai. Yang keempat, kemampuan untuk produksi. Jika produk yang ingin kami jual membutuhkan proses produksi, tentunya ada banyak alat produksi yang dibutuhkan. Kami mulai dari bahan, peralatan produksi, perlengkapan produksi, hingga perlengkapan kebutuhan tenaga kerja. Ini tentu bukan hal yang mudah. Ini termasuk bagian penting dalam analisis peluang usaha. Yang kelima, merancang business plan. Setelah menemukan bisnis apa yang ingin kami jalankan, saatnya mulai merancang business plan. Ini merupakan tahap awal yang kami lakukan sebelum memulai bisnis. Business plan terbentuk pernyataan formal dan tertulis yang dibuat agar bisnisnya bisa mencapai tujuan. Yang keenam, mencari sumber dana. Hal terpenting merancang rencana bisnis adalah dengan mencantumkan sumber dana yang didapat, apakah sumber dana berasal dari pribadi, perbankan, atau investor. Dalam hal ini, sumber dana harus kami cantumkan secara sejelas mungkin agar tidak menimbulkan kekeliruan di kemudian hari.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auzaria Nuriskasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan keuangan biaya bahan baku untuk batik ciprat. Biaya bahan baku untuk batik ciprat per minggu atau 7 hari. Bahan yang dibutuhkan yaitu pertama kain dengan panjang 10 meter, biaya 30.000 per meter, jumlah 300.000. Yang kedua, malam 5 kilo, biaya 25.000 per kilo, jumlah 125.000. Yang ketiga, pewarna kain membutuhkan 5 warna dengan biaya 35.000 per warna, jumlah 175.000. Yang keempat, water glass membutuhkan 5 kilo, biaya 20.000 per kilo, jumlah 100.000. Total dari biaya bahan baku untuk batik ciprat per minggu yaitu 700.000. Keterangan produksi dan biaya bahan baku untuk batik ciprat. Tiap minggu atau 7 hari menghasilkan 5 buah produk. Tiap bulan menghasilkan 20 buah produk. Biaya bahan baku per satuan produk yaitu 700.000 dibagi 5 buah menghasilkan 140.000. Biaya bahan baku per bulan 140.000 dikali 20 buah produk menghasilkan 2.800.000. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandila Puspitasari. Saya di sini akan mempresentasikan kebutuhan modal awal dari batik ciprat. Berikut penjelasan dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan modal awal batik ciprat. Yang pertama, di sini ada bahan investasi yang berupa wajan 1 unit yang senilai harga Rp200.000. Yang kedua, ada sikat 1 unit yang senilai harga Rp50.000. Yang ketiga, ada kompor portable 1 unit yang senilai harga Rp300.000. Subtotal dari bahan investasi yaitu senilai harga Rp550.000. Yang kedua, di sini ada biaya operasional per bulan. Yang pertama, bahan baku 1 bulan per 4 harinya yaitu 20 buah, yang per buahnya senilai harga Rp140.000. Dan di total Rp140.000 dikalikan 20 yaitu senilai total Rp2.800.000. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja yaitu sejumlah 3 orang yang per orangnya senilai Rp600.000 dan di total senilai harga Rp1.800.000. Yang ketiga, ada biaya pemasaran per 4 hari yang seharinya kita senilai harga Rp150.000 dan dikalikan 4 hari senilai Rp600.000. Subtotal dari biaya operasional per bulan Rp5.200.000. Total kebutuhan modal dari bahan investasi dan biaya operasional per bulan adalah Rp5.750.000. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tabel proyeksi pendapatan dan biaya pembuatan batik ciprat. Yang pertama, penjualan. Penjualan per bulan 4 hari, volume 20 buah, jumlah 150, total 3 juta. 2. Biaya produksi. Pertama, bahan baku 20 buah kali 140, jumlah 2.800. Biaya tenaga kerja 3 orang, jumlah 1.800. Biaya pemasaran dan kemasan 4 hari 600.000. Total biaya 5.200.000. 3. Keuntungan. Keuntungan dari pendapatan dan biaya pembuatan batik ciprat adalah 8.200.000.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.